Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Tribuners, sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang pembuktian hari ini, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra, menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, yakni Suban Palal. Suban Palal menggugat Gibran dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait syarat ijazah yang digunakan Gibran kala maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Di awal dari P1 menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat. Peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian ada beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan, kami akan menghadirkan ahli yang berkaitan dengan hukum tata negara untuk menguatkan dalil kita di Kabupaten Muria. Kemudian penggugat ijazah Gibran, Suban Palal, menanggapi santai soal rencana Gibran dan juga KPU yang bakal menghadirkan saksi ahli di persidangan selanjutnya. Suban menyebut keterangan saksi ahli mungkin saja akan mematahkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun dia berkeyakinan justru keterangan saksi ahli akan menguntungkan pihaknya. Suban pun berharap persidangan selanjutnya yang menghadirkan ahli bisa berjalan lancar. Ia juga mengungkapkan bahwa persidangan hari ini, maksud kami di persidangan hari ini, ia membawa bukti surat telah mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta, namun gugatan itu dismisal atau kehabisan waktu untuk digelar, sehingga ia berkeyakinan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dikabulkan oleh majelis hakim dan bisa disidangkan. Lalu analis komunikasi politik Hendry Satrio menyatakan polemik ijazah Gibran ini harus segera diselesaikan karena status Gibran saat ini masih dan sedang aktif menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, dan juga ayah Gibran, yang hingga kini juga masih terus dipersoalkan. Menurut Hendry Satrio, perkara yang menyeret Jokowi tinggal menunggu putusan pengadilan karena status Jokowi sudah tidak aktif menjabat lagi. Sehingga, kata Hansa, polemik ijazah Gibran ini jangan hanya didiamkan saja karena dampaknya bisa berbahaya bagi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa tim Gibran belum ada tindakan apapun terkait polemik ijazah tersebut. Maka dari itu tidak heran jika kontribusi Gibran sebagai wapres selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini dipertanyakan. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di mana tadi kita telah melihat dan menyaksikan sebuah cuplikan video tentang Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, di sini kita lihat bagaimana tentang pengunduran ataupun pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan dan di sini kita teruskan melalui pendapat-pendapat dan isi hati dari para netizen ataupun masyarakat Indonesia.
Ya, teman-teman, di sini disampaikan DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat cuman omong-omong, tidak mungkin DPR bisa mengusulkan Gibran. DPR tidak mungkin juga punya taji, kata Gus Dur, DPR sama dengan taman kanak-kanak. Nah, dari mana DPR berani mengusulkan Gibran, apalagi Bowo? Jadi oke, gantilah yang telah merusak bangsa dan negara kita ini. Kemudian teman-teman, sepertinya pemakzulan hanya omong-omong belaka, karena DPR bukan punya undang-undang, tetap bikin unek-unek dosa saja. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, udah lengserkan saja, rakyat sudah muak, masa negara kalah sama orang gitu. Memangnya si Gibran itu siapa? Udah tahu pengkhianat bangsa, dibiarkan saja, sikat ya. Nah, negara ini bukan negara jenderal, negara ini negara Indonesia milik rakyat, bukan jenderal. Jadi kelamaan pendalamannya, ambil sikap cepat dan tepat, jangan lalai. Jadi ganti Gibran secepatnya jadi wapres. Kami rakyat Indonesia malu, apalagi presiden nggak malu juga masalah. Jadi wapres punyanya Pak MD. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman. Kalau negara pengen aman maju, Gibran harus mundur ya. Atau dimaksudkan kalau nggak mau mundur harus dipaksa mundur, rakyat siap perang. Nah, kemudian teman-teman di sini udah Gibran segera dicopot dari wapres yang nggak bisa kerja. Mantap ketua DPR, Gibran diganti, digeser biar matang dulu. Langap longo, jadi lebih cepat lebih baik Gibran diberhentikan dari wapres. Nah, selanjutnya lagi teman-teman, Gibran pejuang negeri, jika diusir rakyat bersatu, tamatlah endegang tamat. Gimana DPR? Kok masih diam-diam saja? Apakah DPR sudah tidak mewakili rakyat? Nah, berani masukkan wapres rakyat yang akan melawan. Ayo untuk buktikan terus. Nah, kok susah ya, rugi ruwet? Kapan Indonesia bangkit segera? Kalau tidak berani mengadili penjabat, pengkhianat, Allah yang akan mengadilinya seadil-adilnya. Jadi sebenarnya yang boleh ganti wapres siapa sih? Kok susah amat? Yang bersangkutan kok nyadar diri, mau ngalah mengundurkan diri lebih baik daripada dicopot. Cepat ganti Kapolri, ganti cepat si Gibran Raka Buming Raka. Nah, rakyat ini bodohi Mbak Puan, Mas Gibran saja di wapres. Sangat setuju Gibran untuk dimasukkan. Selanjutnya lagi teman-teman, ganti aja tuh, malu-maluin aja. Masih banyak orang-orang yang pintar, ngapain wapres gak berpengetahuan. Jadi katanya Mas Gibran seorganisasi muda yang cerdas dan berpengalaman sekarang dimakzulkan ya, kenapa ya? Nah, selanjutnya teman-teman, secepatnya makzulkan Gibran, rakyat dukung Purnawirawan. Jadi Gibran didampingin negara, tidak bisa kayak anak-anak. Nah, selanjutnya teman-teman, mayoritas rakyat Indonesia percaya kepada Gibran daripada AHY. Kamu aja yang jadi wapres pinter ngomong. Jadi kemudian selanjutnya lagi teman-teman di sini, oh bukan panas yang pilih Gibran, ayo demo kau siap melawan. Nah, kita teruskan lagi di sini teman-teman. Oh bikin panas ya, pilih Gibran, ayo demo kau siap melawan. Cocok Gibran dimaksudkan karena tidak memenuhi prosedural dan masih banyak yang layak untuk menjadi seorang wapres. Gibran pantas diganti dan diadili, dan gantinya serahkan Pak Prabowo, semoga tidak memilih Puan. Jadi Gibran secepatnya karena tidak bisa kerja dan harum konstitusi. Nah, selanjutnya hanya 16% ya. Kok mau masukkan Gibran gara-gara pilihan Anda kalah? Anda yang 16% stres masal, iya kan? Jadi nggak ada apa-apa Gibran. Walaupun muda gairah, kenapa harus diganti Purnawirawan? Orang-orang pada keliru. Nah, selanjutnya teman-teman di sini Indonesia digoblokin sama Jokowi, pada mau digombalin parah, dapat cuman untuk tumbal, mau aja heran aneh. Nah, terus segera turunkan Gibran, cuma memalukan negara, seret Gibran. Jadi dongeng, tak mungkin Gibran dimasukkan. Apa biasanya DPR selain buat susah rakyat dengan kenaikan pajak? Walaupun Gibran belum cukup umur, jika penampilan DLM ataupun mimpi negara bagus, pintar, berwawasan dan luas, yang nggak apa-apa, tapi kenyataannya nol, jadi harus untuk dimasukkan. Nah, selanjutnya lagi teman-teman, kalau Gibran suruh mundur, ya nggak apa-apa, tapi tunggu tahun 2029 Gibran bisa mencalonkan. Jadi mustahil Puan Gibran dimaksudkan,
Gibran 4 periode, 2 kali wapres, 2 kali presiden. Itu Gibran, pro Gibran sangat dicintai rakyat, 87% suka Gibran. Kemudian, iya betul, seharusnya sudah dikasih kaldotinya. Apa jawabannya? Nggak kayak nyambung, udahlah kalau benar jangan omong-omong saja, segera. Jadi, mau jadi apa negara? Jangan sok Jokowi, biarpun banyak uang, dia suap sana sini, itu uang haram, hasil korupsi. Ya kau penegak hukum, pada mau makan uang haram. Sudah daripada negara hancur, pikir bagaimana ke depan untuk melanjutkan anak cucu kita. Jadi ayo rakyat bergerak, sudah jangan pikirkan dan jangan takut sama Prabowo. Negara kita ini dipimpin Jokowi, hancur utang menggunung, ganti Presiden Prabowo lebih hancur lagi. Bagaimana sudah jangan lambat ganti semua, daripada Presiden, menteri-menteri copot, bersihkan orang-orang Jokowi demo besaran-besaran. Nah, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan sebagian rakyat tidak suka dengan Wapres Gibran itu karena rakyat yang bicara begitu, rakyat yang tidak memilih Gibran pada waktu Pilpres tahun lalu sebab jagoan yang dipilihnya kalah, ya kan? Jadi bukan DPR yang memilih presiden dan Wapres, yang memilih adalah rakyat langsung, bukan gerombolan-gerombolan yang sakit hati. Rakyat yang mana? Yang mau mengganti mukamu saja seperti orang hutan, jangan bacot rakyat yang 58% tetap bersama Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, sebagian rakyat tidak suka dengan Wapres Gibran itu karena rakyat yang bicara begitu. Rakyat tidak memilih Gibran pada waktu Pilpres tahun lalu sebab jagoan yang dipilihnya itu. Jadi, teman-teman, di sini mau menjadi apa negara? Jangan sok Jokowi, biarpun banyak uang, dia suap sana sini, ya. Itu uang haram, hasil dari korupsi. Kenapa penegak hukum pada mau makan uang haram? Ya sudah daripada negara hancur. Tapi pikir bagaimana ke depan untuk melanjutkan anak cucu kita. Rakyat bergerak, jadi sudah jangan pikirkan dan jangan takut sama Prabowo. Negara kita ini dipimpin Jokowi, hancur utang menggunung, ganti Presiden Prabowo lebih hancur lagi. Bagaimana sudah jangan lambat ganti semua dari Presiden, menteri-menteri copot, bersihkan orang-orang Jokowi demo besar-besaran. Ya oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI harga mati.